selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Margareta Purba dengan NIM 210306069 dari Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai enzim, di mana saya akan menjawab 7 pertanyaan dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Nah, jadi enzim ini merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi nih. Nah, enzim ini bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya ini dapat diatur. Umumnya, suatu enzim ini merupakan protein, walaupun ada nih beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya itu RNA. Nah, jadi enzim juga terbagi menjadi yaitu dua struktur, yaitu protein atau disebut sebagai apoenzim dan kofaktor. Nah, protein ini merupakan enzim yang tersusun seatas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Nah, sifatnya ini sangat labil atau mudah berubah dan kerjanya ini dipengaruhi oleh suhu serta pH. Sementara yang kedua ialah kofaktor. Nah, jadi kofaktor ini adalah enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Nah, jadi kofaktor ini dibagi juga menjadi dua nih, yaitu bagian yang molekul organik atau koenzim dan ada juga molekul anorganik atau ion molekul, ion logam. Nah, jadi molekul organik ini atau koenzim ini contohnya itu seperti vitamin dan juga FAD. Nah, sementara molekul anorganik atau ion logam ini contohnya itu Mg2, Mg2 positif, Mn2 positif. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Nah, ada dua model enzim, cara enzim bekerja, di mana yang pertama teori dari log NK, di mana artinya kunci dan juga gembok. Nah, jadi teori ini diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 nih, dan dia menyatakan bahwa bentuk molekul ini, molekul substrat ini dengan sisi aktif enzim ini serupa dengan anak kunci dengan bentuk kuncinya. Nah, jadi enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat. Jadi ketika enzim ini memiliki bentuk yang spesifik dan substrat yang berbentuk spesifik, maka dapat terjadinya atau menghasilkan sebuah produk yang disebut sebagai kompleks enzim substrat. Yang kedua adalah teori dari Daniel E. Kosland, di mana dia menyebut teori induced feed ini yang pada tahun 1958 diusulkannya. Dia menyatakan bahwa terikatnya substrat ini menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim nih. Jadi enzim ini memiliki sisi aktif yang fleksibel, artinya enzim ini memiliki bentuk yang tidak beraturan dalam mengikat substrat enzimnya. Ditambah dengan substrat, maka dia dapat menghasilkan kompleks enzim substrat, walaupun bentuk enzim ini tidak sempurna atau tidak beraturan. Saya telah membuat bagannya, di mana ini contohnya nih, di mana sini ada dari model kunci dan anak kunci. Jadi enzim dengan substratnya ini berbentuk saling melengkapi seperti gembok dan juga kunci, di mana apabila digabungkan mereka dapat tergabung dan membentuk kompleks enzim substrat yang sempurna. Dan yang kedua ada model induced feed atau fleksibel, di mana bentuk dari enzim dan juga bagian belakang dari substratnya ini kan berbeda nih, berbeda. Nah, jadi enzim ini akan berbentuk fleksibel, di mana akan menyesuaikan bagaimana bentuk dari substrat sehingga dapat menyatu dan menjadi kompleks enzim substrat seperti ini. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Nah, jadi yang pertama itu ada oksidoreduktase. Nah, ini oksidoreduktase ini bereaksi reduksi, oksidasi atau transfer elektron dari satu substrat ke substrat pokok.
Dan tipe reaksi yang dikatalisnya ini adalah transfer elektron, dan contohnya merupakan alkohol dehidrogenase. Kemudian yang kedua ada transferase, di mana transferase ini mentransfer atom dan gugus dari suatu substrat ke substrat lainnya. Dia merupakan tipe reaksi yang dikatalis transfer gugus fungsi, dan contohnya ini ialah heksokinase. Nah, yang ketiga itu ada hidrolase. Hidrolase ini bereaksi secara hidrolisis atau pemecahan ikatan, di mana ia akan terjadi karena adanya air. Dan tipe reaksinya ini merupakan reaksi hidrolisis, dan contohnya itu adalah tripsin. Nah, kemudian yang keempat ada liase. Liase ini merupakan reaksi ini bereaksi dengan penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap edisi atau pemutusan dari ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi. Dan tipe reaksi di katalisnya itu merupakan pemutusan ikatan CC, CO, CN, dan membentuk ikatan lengkap. Serta contohnya itu adalah pirufat, dekarboksilase. Nah, yang kelima ada isomerase. Nah, isomerase ini merupakan reaksi isomerase yang dia melakukan penyusunan ulang atom-atom substrat. Dan tipe reaksinya adalah pemindahan gugus dalam molekul membentuk isomer, serta contohnya ini adalah isomerase atau maleat isomerase. Lalu yang keenam ada ligase atau sintetase. Nah, ini merupakan pembentukan ikatan CC, CS, CO, dan juga CN, diikuti dengan pemutusan isofosfat atau isofosfat dari ATP. Dan tipe reaksinya ini ialah pembentukan ikatan, dan contohnya adalah pirufat karboksilase. Nah, yang keempat, untuk pertanyaan keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Nah, jadi enzim ini bersifat sebagai katalisator. Enzim juga merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi enzim ini bersifat khas atau spesifik nih kerjanya, dan aktivitasnya ini dapat diatur. Tanpa kehadiran dari enzim, suatu reaksi itu sangat sukar nih terjadi. Sementara dengan kehadiran dari enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat hingga 107 kali. Sebagian dari contoh enzim katalase ini mengandung ion besi atau Fe atau ferum yang mampu menguraikan hingga 5 juta molekul hidrogen peroksida atau H2O2 per menitnya. Nah, jadi H2O2-nya ini hanya dapat diuraikan oleh atom besi. Nah, jadi tetapi ada nih suatu atom besi yang akan memerlukan waktu hingga 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalasenya ini mengandung satu atom besi yang diuraikan dalam 1 detik nih. Nah, jadi enzim itu suatu protein struktur dari suatu enzim yang tidak lain merupakan protein, karena aktivitas kataliknya ini tergantung pada integritas struktur sebagai protein, walaupun ada nih beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya itu ialah RNA. Nah, enzim itu sebenarnya itu khusus, dan fungsi enzim juga merupakan fungsi yang tertentu. Tiap perubahan dari zat tertentunya ini diperlukan suatu enzim yang tertentu pula. Misalnya enzim katalase ini hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Lalu ada enzim amilase, hanya untuk mengkatalis amilum sebagai substratnya. Kemudian enzim yang bisa bekerja bolak-balik. Ada juga nih enzim yang bisa bekerja bolak-balik, di mana beberapa enzim yang kerjanya bolak-balik ini misalnya ialah enzim lipase, yaitu dapat bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerjanya. Nah, jadi katalis bereaksi dengan cara menurunkan energi aktivitasnya dengan membentuk senyawanya. Ini dia proses katalisator dalam bekerja. Nah, dia akan membentuk atau senyawa atau mengabsorpsi zat yang direaksikan dengan cara dikatalis, dan dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen.
Untuk itu, katalis akan menempel pada bagian substrat tertentu dan akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi. Nah, jadi energinya ini akan bereaksi secara atau berlangsung dengan cepat. Di sini dapat kita lihat diagramnya ini, diagram tersebut. Cara kerja dari katalisator adalah dengan katalis yang menempel pada bagian tertentu dan akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan yang dilakukan secara cepat. Dan kita lihat di sini ada diagram berwarna biru. Nah, ini merupakan enzim dan substrat tanpa menggunakan katalisator. Sementara yang berwarna hitam ini merupakan enzim yang katalisatornya ini sehingga menghasilkan yang lebih cepat lagi, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya reaksi tanpa menggunakan katalis akan memerlukan aktivitas atau aktivasi yang tinggi, sementara reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, kita masuk ke pertanyaan ke-6, di mana pertanyaan ke-6 merupakan jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Nah, jadi faktor-faktornya itu yang pertama ada suhu nih. Suhu. Kerja dari suatu enzim ini sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius ini, kecepatan enzim akan menjadi berlipat ganda atau menjadi 2 kali lipat lagi sampai batas suhu tertentu. Jadi enzim dan protein ini pada umumnya akan dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Nah, yang kedua adalah pH. Jadi semua enzim ini akan peka nih terhadap perubahan dari pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya itu enzim pepsin yang memiliki pH optimumnya itu 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Lalu konsentrasi enzim dan substrat kofaktor serta kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim ini ialah konstan dan jumlah dari substrat ini berlebihan, maka laju reaksi ialah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi ini ialah sebanding dengan jumlah substrat. Lalu ada inhibitor. Jadi inhibitor ini ialah penghambat aktivitas suatu enzim yang dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Ini ialah penghambat yang digolongkan menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible, kemudian yang kedua yang bekerja secara dapat balik atau reversible, dan penghambat yang irreversible ini merupakan golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang dapat terbagi aktivitas katalitnya. Sebagai contohnya itu ialah senyawa dari disofluorofosfat atau DFP yang penghambat enzim asetilkolinesterase, yaitu enzim yang penting dalam transmisi impuls saraf. Kemudian penghambatan reversible yang dapat balik ialah inhibitor yang reaksi kimianya itu berjalan secara dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor ini mengikat sisi aktif dari enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan dari ikatannya. Contohnya ini ialah inhibitor reversible adalah ETA, atau ETA ini merupakan senyawa inhibitor bagi enzim golongan protoase logam karena kemampuannya dalam mengelola ion logam. Nah, untuk pertanyaan ketujuh, yaitu pertanyaan ketujuh, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Nah, jadi dalam sistem biologis ini, kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator atau penghambat atau disebut sebagai inhibitor. Nah, ini skema dari nomor 7 di mana
Di sini kita dapat melihat mekanisme feedback inhibition. Jadi keduanya ini seperti aktivator dan inhibitor ini disebut sebagai efektor nih pengontrolan model feedback inhibitor ini, di mana enzim yang tahap awal ini atau E1 ini akan dihambat nih kerjanya oleh produk akhir atau Z. Dia akan memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut yang dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate. Nah, senyawa intermediate itu yang ini, B, C, D. Nah, jadi selama proses metabolisme terjadi, pola umum pengontrolan jalur metabolisme ini biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dan jalur metabolisme tersebut. Nah, jadi penghambatan ini biasanya dinamakan sebagai feedback inhibition. Sekian penjelasan saya mengenai 7 pertanyaan dari dosen pengampu kami. Kiranya pertanyaan tersebut dapat bermanfaat bagi penonton, dan terima kasih.